Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masih dalam cerita kakek baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita kemarin sudah membahas ceritanya Lu'ay bin Ghalib. Di beberapa kitab tidak ada perinciannya ya, ceritanya tidak panjang, tidak ada ceritanya. Cuman di antara yang dijelaskan di sini, kunyahnya Ghalib adalah Abu Tamim. Walahu waladan la ghair. Dia punya dua anak, tidak ada yang lain kecuali Lu'ay wa Taim dan Taim. Al-Mukannabih yang akhirnya dijuluki dengan Taim, yakni At-Taimi. Jadi julukannya At-Taimi. Kalau jalurnya Nabi Muhammad dari yang Lu'ay. Kemudian ada saudaranya Lu'ay namanya Taim. Nah, cuman yang perlu diperhatikan, Sayyidina Abu Bakar itu termasuk keturunan dari Banu Taim. Cuman Banu Taim bukan yang dari Ghalib ini. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari Bani Taim bin Murrah, karena Murrah ya, kemarin disebut anak-anaknya. Murrah itu diantaranya ada Taim juga. Jadi ketemu dengan Nabi Muhammad ada di jalur Murrah itu. Ya, bukan yang Ghalib, karena kan sudah kemarin dibahas ya kesinambungan para sahabat nasabnya dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Umar dari Bani Adi, nah, itu ada sajarahnya, ada gambarnya, mungkin bisa nanti ana share fotonya sampai ke Quraisy nanti sajarahnya. Sayyidina Abu Bakar ketemu di mana, nanti beberapa sahabat yang lainnya juga. Kemudian langsung ke dibuatkan loh nanti. Buatkan loh aja nanti. Kemudian masuk ke ceritanya Fihr. Kemudian kita langsung masuk ke ceritanya Sayyidina Fihr. Fihr ismuhu Quraisy. Namanya dia adalah Quraisy. Ulama ada khilaf ya, di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan yang namanya itu Fihrnya lakopnya Quraisy. Ada pendapat yang mengatakan bukan, yang benar namanya Quraisy, lakopnya Fihr. Wal mu'tamad ya, yang mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya namanya yang Quraisy. Fihr itu lakopnya. Ada Qala Nawawi wa huwa sahih al-masyhur. Ya, dan ini yang masyhur yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi. Yang namanya Quraisy. Jadi Fihr lakopnya. Wa ilahi tunsabu qabilatu Quraisy. Ya, di sini ujung disebut Bani Quraisy itu ujungnya ya ini Fihr ini. Jadi kalau dibilang suku Bani Quraisy, suku Quraisy itu berarti mereka bertemu di satu titik sampai ini Fihr ini. Turunannya Fihr itu Bani Quraisy. Sayyidina Abu Bakar Quraisy. Sayyidina Umar Quraisy. Bahkan termasuk Abu Jahal itu Quraisy. Ya, Quraisy semua kembali ke Quraisy.
Kemudian kalau kesinambungan ke atasnya masih ada kekerabatan, itu disebut Kinani, ya, Bani Kinani, ketemu di Kinana. Jadi tunsabnya ke Kinani, Bani Kinana. Baik. Kenapa diberi nama atau dikenal dengan Quraisy juga? Karena dikatakan yagrishu ay yufattish, yugarrish mungkin, yugarrish ay yufattishu ala kullati hajatil muhtaj fayasudduha bimalih. Karena Fihr ini atau Quraisy selalu peduli, perhatian untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh. Fayasudduha bimalih, meneliti, mencari tahu orang-orang yang butuh, kemudian dibantu oleh Fihr. Dan juga anak-anaknya diperintahkan seperti itu juga, mendidik anaknya. Banu yugarrisuna ahlal musim atau yagrisuna ahlal musim. Yagrusun atau yagrisun, Allah. Ya. Juga anak-anaknya diperintahkan untuk selalu perhatian kalau sudah di musim haji, memperhatikan ahlul musim. Kalau nanti termasuk istilah dalam sirah kalau disebut fil musim itu maksudnya fil hajj, fi syahril hajj. An hawaijihim, jadi apa yang dibutuhkan di musim-musim haji dipenuhi oleh anak-anaknya. Jadi membiasakan anak-anaknya untuk khidmat kepada orang, yaitu sayyidul qaum khadimuhum. Yang dikatakan sayyid itu justru yang melayani mereka, memenuhi kebutuhannya orang lain. Dan di zamannya Quraisy ini juga pernah ada tragedi. Juga di zamannya Fihr atau Quraisy ini pernah ada tragedi untuk merebut atau menghancurkan Ka'bah dan dialihkan ke Yaman. Jadi bukan hanya di zamannya Nabi Ashabul Fil saja, tapi sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Itu di zamannya Quraisy ini. Itu Hasan bin Abdi Kallal minal Yaman. Lagi-lagi dari Yaman juga ini. Bertujuan ke Ka'bah, ke Mekah untuk mengambil bebatuan yang ada di Ka'bah dan dibawa ke Yaman. Kepingin apa? Sama, liyabniya lahu baitan. Kepingin dia membuat bangunan seperti Ka'bah itu. Jadi ingin mengambil bebatuan yang ada di Ka'bah, mungkin dianggap barokahnya ada di bebatuannya. Kepingin diambil batuannya, kemudian dipindah di Yaman, orang fokus sudah hijrah ke Yaman sudah nanti. Karena kalau sekarang itu, karena kan kalau sudah haji semua orang berangkat dan apapun agamanya. Karena di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW mereka berangkat di bulan haji dan beribadah dengan caranya masing-masing. Yang Yahudi haji dengan caranya, yang Nasoro haji dengan caranya, apapun lah agamanya. Sampai zamannya Nabi Muhammad SAW dicegah hanya khusus untuk orang muslim. Jadi makmur kalau sudah bulan haji ini, yang dagang laris gitu ya, mungkin akhirnya kepingin apa caranya dialihkan orang-orang itu pindah ke Yaman supaya negeri Yaman itu makmur. Wa yaj'al hajjan nas ilaih, tujuannya supaya orang berbondong-bondong ke Yaman. Akhirnya Sayyidina Fihr ini yang keluar dan memerangi pasukan tadi Hasan bin Abdu Kilal dengan mengumpulkan kabilah-kabilah Arab. Faqatalahu wa asarahu, diperangi sampai ditawan. Siapa tadi?
Hasan ini ya bin Abdi Hilal, dan ditawan selama 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun dia menebus dirinya dengan harta yang banyak untuk membebaskan dirinya. Wa kharaja famata baina Makkah wal Yaman. Karena dilihat kesatriaannya Fihr, bisa mengumpulkan Quraisy, memimpin dan memerangi mereka, akhirnya habatil Arab Fihron. Ya, semua kagum ya dengan Fihr, memandang dengan pandangan haibah kepada Fihr ini. Wa'adzamuhu, mengagungkan. Dari kejadian itu mereka kenal siapa ini Fihr ini, Quraisy ini. Di antara nasihatnya, kalam hikmahnya Fihr kepada anaknya yaitu apa? Qalil ma fi yadaik aghna laka min katsir ma akhlaqa wajhak wa in sara ilaik. Sesuatu yang sedikit ada di tangannya kamu itu lebih berharga ya, dibanding kamu memiliki sesuatu banyak atau harta yang banyak tapi menjatuhkan harga dirimu, walaupun ya kamu mendapatkan mungkin nama atau harta yang banyak yang kembali kepadamu. Jadi mengajarkan sifat iffah, afif, orang yang tidak mengandalkan orang lain tapi menjadi jati dirinya sendiri. Dikatakan apa? Al-iffah itu apa sih al-iffah? Al-iffah itu wakafun nafsi amma la yahil aw la yajmul. Yaitu mencegah diri nafsu maksudnya jiwanya, amma la yahil, dari sesuatu yang tidak halal alias perbuatan haram, yang lakukan perbuatan yang haram. Aw la yajmul, atau dia mencegah diri dari melakukan perbuatan yang mubah tapi yang tidak pantas untuk dilakukan. Itu dikatakan apa? Orang ini berarti afif. Dia tidak melakukan perbuatan yang haram, tidak nyuri hartanya orang. Juga dia tidak melakukan sesuatu yang mubah tapi bisa menjatuhkan dirinya. Misalnya nanti pakai pakaian yang nutup aurat, ya cukup ala kadar wajib. Tapi nanti itu bisa menjatuhkan martabatnya kamu. Nah, jadi afif yaitu apa? Kafun nafsi amma la yahil aw la yajmul. Dikatakan ada dalam satu makalah, ahsin ila man syi'ta takun amirah. Berbuatlah baik kepada orang yang kamu mau berbuat baik kepadanya, kamu akan menjadi amir, orang yang dipandang. Kalau inti mau jadi orang yang dipandang, ya inti jadi orang loman. Seperti tadi, gimana hidupnya Sayyidina Quraisy tadi, membantu orang. Akhirnya orang akan hormat sama dia, siap ada di bawahnya, dia berjuang bersamanya. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kemudian tingkatan yang kedua, wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Kalau kamu tidak bisa jadi pertama, merasa cukup atau amirah, dia akan bisa menguasai. Ya. Jadi intinya kalau yang pertama, kalau kamu loman kepada orang, bantu orang, berbuat baik kepada orang, kamu akan menjadi pemimpinnya, ya, yang orang akan tunduk kepada kamu. Apa yang kamu sampaikan akan didengar sama orang. Nah, jangan berharap orang itu berbuat baik sama kamu tapi kamu tidak berbuat baik kepada orang. Kalau kepingin orang itu baik kepada kamu, ya kamu harus lebih baik dari mereka. Intinya begitu. Nah, kemudian kalau kamu itu selalu memberikan kebaikan kepada orang, orang akan bisa nurut sama kamu.
kamu akan menjadi amirnya mereka. Nanti bisa atur. Ente ngatur tapi kamu tidak pernah berbuat baik. Tidak sembodo namanya itu. Kalau mau orang itu mau ente atur, ya kamu harus ihsan ilaih, berbuat baik kepada dia. Yang kedua, kalau emang tidak bisa, Qalil, khalas. Allahu a'lam.